Kami masuk hadirat-Mu, kami semakin merasa Engkaulah yang luar biasa, bahwa kami ini biasa saja. Siapapun kami, apapun yang telah kami capai, kami tahu diri, kami tahu bahwa hanya Engkau yang murni, yang holy, bagimulah segala glory, segala kemuliaan Sang Raja. Bantu kami untuk membangun hubungan yang intim dan dekat, bahwa kami 1 meter lagi di dalam hadirat-Mu untuk mengenal-Mu lebih dalam. Ampuni segala dosa kami, dan segala keangkuhan kami. Kami mau merendahkan hati kami mau mengenal Juru Selamat kami lebih dekat lagi. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hamba minta kemampuan untuk bisa membagikan sesuatu yang dari Tuhan, yang disertai dengan roh wahyu dan roh hikmat atas kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, glorious to God. Glory to God, haleluya. Ibadah kedua yang berjudul Mawar, Bakung, Kismis, dan Bukan Urusan Kalian. Apa maksudnya? Kita buka Kidung Agung pasal 2 ayat 1-7. Ini adalah surat nikah seorang raja, Raja Salomo, dengan gadis Sunem, dengan istrinya yang sah. Yang hari ini ada di Alkitab kita, mewakili hubungan kita gerejanya dengan Tuhan Yesus mempelai pria. Tahukah hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan bapak dan anak, bukan hanya hubungan hamba dan tuan, tapi hubungan kita juga seperti suami dan istri. Ya, ini bukan seksualita, tapi bicara tentang mereka tidak lagi dua, tetapi satu. Ada dimensi itu. Bukankah Roh Kudus ditaruh di dalam diri kita? Bukankah Yesus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia? Kita semua di dalam Kristus. Jadi ada hubungan yang seperti hubungan pernikahan. Minus sensualitas. Saya akan bahas dari buku yang terkesan sensual, tapi sebenarnya spiritual. Song of Solomon is not a sensual book, it's a spiritual book. Kita akan bahas dari sisi itu, Kidung Agung pasal 2 ayat 1-7, saya baca dulu. Bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Kuatkanlah aku dengan panganan kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Judul khotbahnya agak unik memang, Mawar, Bakung, Kismis, dan Bukan Urusan Kalian. Kita baca dulu ayatnya, saya jelaskan. Ayat 1, bunga mawar dari Saron aku. Kedengarannya flamboyan ya, fancy banget. Mawar dari Sharon. Sebenarnya enggak loh. Saya pernah ke Israel, saya tanya sama tour guide-nya, sama orang lokal. Mawar dari Saron itu ada apa yang spesial? Enggak ada, itu mawar berduri. Nothing special really. Mawar itu jadi istimewa karena ada kata Sharon attached to it. Ada kata lembah Saron atasnya. Kita semua pada dasarnya mawar berduri kok. Ayo kita tahu diri, mawas diri. Jangan sampai kita merasa kita itu istimewa. None of us is special, only Jesus is. Peduli amat kalau kita ini konglomerat atau orang melarat. Semua kita melarat di mata Allah. Nyawa aja gak punya. Itu nafasmu dan nafasku di hidungku dan di paru-paru itu semua pemberian. Kepercayaan, pinjaman. None of us, tak ada seorang pun kita itu istimewa. Ya. Jadi yang disebut mawar di sana itu kita harus tahu diri dulu. Kalau seseorang mau mengikut Yesus, dia harus tahu dulu ini. Dia harus mengerti dulu apa yang merupakan 101 atau basic Christianity atau kekristenan dasar.
Dasar-dasar Kristenan itu beda dengan filosofi dunia. Dunia berkata, you are so special. You're not. I'm not. We are sinners. Kita orang berdosa bangkrut di hadapan Allah. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Gak peduli pendidikan kita, latar belakang kita, gak peduli pedigree kita ini marganya apa, gak peduli kita itu punya bakat apa, gak peduli kita jenius, gak peduli kita kaya. Kita pada dasarnya itu bobrok di dalam. Kita itu mawar berduri. Jadi kata mawar Sharon itu bukan bicara tentang Yesus. Kita ada banyak salah pengertian. Yesuslah mawar Sharon. Enggak. Kalau Anda baca Kidung Agung, ini pria dan wanita saut-sautan. Pria di sini lambang Yesus Kristus, makanya jadi Alkitab. Yang disebut Raja Salomo ini dalam pernikahannya, ini adalah wedding vow mereka, ini adalah janji nikah. Nanti kalau Anda baca ini kadang-kadang, karena Alkitab ini kan tulisan, literatur, sebenarnya kalau dijadikan audio, Anda akan dengar suaranya kadang-kadang berubah. Ayat tertentu tuh bunyinya berat, Dindaku. Tapi nanti kadang-kadang di ayat tertentu bunyinya feminin. Engkau tampan. Tampan sekali. Seperti pohon apel dirimu, bagindaku. Ini saut-sautan, laki dan perempuan. Kita harus tahu bahwa bunga mawar dari Saron aku ini yang cewek yang bicara. Ini bukan Tuhan. Yang ngaku dirinya mawar dari Saron itu adalah gadis Sunem, istri Sulaiman. Tadi kebaktian 1 saya jelaskan, hitam kulitku. Kulitku itu hitam. Aku tuh gak putih. Malah justru waktu aku baru jadi remaja itu aku iri. Teman-temanku kenapa so fair skin, kenapa semua putih banget. Sampai-sampai aku cari lotion bengkoang. Kalau perlu gua gosok nih. Pakai rinso so clean sekalian. Kita kan tinggal di dunia yang sangat rasis. Setiap orang merasa superior. Kalau enggak orang sombong ya orang minder yang keliaran. Enggak ada ya orang itu yang tepat di tengah di salib Tuhan itu enggak ada. Kecuali kalau kita dipulihkan gambar diri kita. Jadi wanita ini rendah hati waktu masuk ke hadirat Sulaiman. Dia berkata, aku ini bukan apa-apa. Aku tuh spesial karena Salomo pilih aku. Yang ikut beauty contestnya semuanya itu gak ada satupun yang dipilih. Yang blondie, yang putih, gak ada dipilih. Ini bukan bicara soal suku atau bangsa, bukan. Bicara tentang apa yang populer saat itu. Malah justru Salomo mencari seorang wanita pekerja. Bukan seorang Barbie wife. Dia cari a working wife. Seorang perempuan yang aktif, yang produktif. Seorang wanita yang cantik dalamnya, bukan hanya luarnya. Seorang perempuan yang punya tujuan. Coba, itu yang dicari oleh Tuhan. Dia berkata, tapi sebenarnya aku ini istimewa karena statusku itu diangkat. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sungguh besar anugerahnya karena menyelamatkan orang bobrok kayak gua. Dia tahu aku ini mawar dari Saron. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku ini gadis Sunem. Gadis Sunem. Ya. Aku itu gadis Sunem itu dari utara. Yang sama Salomo nanti dibawa ke Yerusalem. Di kota Daud, dibawa ke selatan. Aku bahkan dari kota yang miskin. Utara itu banyak sekali perkampungan nelayan. Sampai zamannya Yesus Tuhan, zamannya Injil, di situ ada Nazaret, ada Danau Galilea, tapi yang prosperous itu yang di bawah, Yerusalem dan sebagainya. Aku ini mawar dari Saron, aku ini bukan siapa-siapa. Bunga bakung di lembah-lembah, bunga bakung itu lily of the valley. Kalau Anda lihat putih-putih gitu bukan tulip ya, kalau tulip kan begini mengkrok dia. Lily of the Valley itu sendiri, itu bunga biasa sebenarnya, nggak istimewa. Anggrek lebih mahal, ya. Tulip lebih mahal. Kenapa dia nggak menyebut dirinya akulah tulip dari Belanda? Dia berkata aku adalah bunga bakung, ya, di lembah-lembah. Coba lihat seperti bunga bakung di antara duri-duri.
Demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Kalau Anda baca, sekarang di ayat 1 itu, pertama yang ngomong dulu itu yang cewek, lalu kemudian disaut. Pada waktu dia merendahkan dirinya, aku ini hanya mawar dari Saron, aku ini hanya bunga bakung di lembah, bukan di gunung. Aku itu bunga bakung di bawah. Langsung diinterupsi sama suaminya. Tapi suaminya menghargai perasaannya, tapi dia justru mengangkat sang istri yang rendah hati. Dia berkata, tapi seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Barang siapa merendahkan hatinya, diangkat sama Tuhan. Barang siapa meninggikan dirinya, Tuhan akan diam. Sampai engkau jatuh tergeletak, tanpa Tuhan menopang tanganmu. Tetapi kalau kita merendahkan hati, belum kita selesai menjatuhkan diri, Tuhan interupsi, namanya interupsi ilahi. Langsung diangkatnya karena Tuhan tidak tahan. Tuhan itu paling gak tahan sama orang yang humble. Saya kasih bocoran, jangan ngomong sama Tuhan, saya ajari. Kalau Tuhan lihat orang itu humble, hukumannya yang harus orang itu tanggung pun mungkin Tuhan tidak hapuskan, tetap ada konsekuensi jalan. Tapi bisa-bisa di-courting sama Tuhan. Saya beritahu ya, misalnya kalau Anda ditegur, kalau kita tegur anak nih, kita yang punya anak. Kalau anaknya membangkang lawan, nggak takut gitu, malah justru papanya semakin tidak mundur. Ya kan kalau anak kita nantang kan kita malah justru harus hajar. Tapi kalau anak kita nangis, tidak defensif, tidak membela diri dan berkata, iya pak, aku memang salah. Bukan pura-pura, tapi papanya bisa mendeteksi ketulusan. Aku salah, sorry ya pak, sorry ya. Ya saya salah papa, memang aku sengaja, sorry papa mau hukum apa nggak apa-apa. Papa hukum gini. Oke pak, asal papa barengin adik ya. Aduh, ini hatinya papa gimana rasanya coba. Satu bahasa Ibrani versi Hokian, betahan. Ya enggak? Coba kalau kita didik anak kita sombong banget, angkuh sekali. Gak takut aku sama papa. Emangnya gua umur 9? Tambah digituin. Papanya tambah tahan. Sejak kapan kamu bantah papa? Ya. Papa gak mau, gak apa-apa, aku minggat, aku bisa tinggal di rumahnya Bobby temanku. Gak apa-apa. Peduli amat siapa butuh. Bapaknya malah justru sekarang keluar kamu. Ambil barang-barangmu. Jangan, barang-barang itu semua papa yang beli, keluar telanjang. Papanya ditantang. Tapi kalau anaknya merendahkan hati sekalipun salah, bisa-bisa papanya berkata, ya sudah, you're grounded. Masuk ke kamar. Papanya mungkin mikir dan ngomong sama istrinya, ngomong sama mamanya. Anak kita kayaknya sudah ngerti dia salah. Udahlah, kita tetap hukum dia, tapi jangan berat-berat. Makanya orang yang humble itu smart. Bukan memanipulasi Tuhan, jangan coba-coba. Tuhan itu bisa mendeteksi kepalsuan. Dia sendiri tidak ada bayangan di dalam dirinya. Pertukaran bayangan tidak ada pada Tuhan. Jadi jangan coba-coba memanipulasi Tuhan. Tapi kalau hatimu humble dan tulus, cepat kok hidupmu itu akan diangkat. Sekarang masalah ekonomi ke bawah enggak lama, sungguhan. Apapun sekarang gejolak yang Anda hadapi di rumah tangga itu enggak bisa kekal. Kalau enggak percaya dengarkan album GMS Songs from the East atau lagu dari Timur. Masalah itu ada masa kadaluarsanya. Saya dorong Anda untuk mengerti saut-sautan di ayat 1 ini. Sang wanita merendah. Aku ini bukan siapa-siapa. Tapi paling basi adalah kalau kita lihat orang Kristen yang punya spirit of entitlement atau perasaan berhak. Kalau kita masuk ke gereja, lu orang gak tahu gue siapa. Itu basi di hadapan Allah. Mungkin orang memuja, bahaya loh Anda. Kalau Anda punya sikap itu, lalu orang-orang sekeliling Anda itu yes man, Anda akan masuk neraka tanpa ada yang memperingatkanmu. Kalau kita merasa kalau aku itu tidak dilayani, aku udah happy. Dosis kita tinggi sekali. Untuk membuat kita bahagia itu susah banget. Dahulu waktu aku masih biasa sebelum aku diangkat. Kadang-kadang kan orang itu kan gak lahir kaya. Ada yang namanya OKB, orang kaya baru itu juga ada. Old money, new money. Coba ya, gak ada yang salah dengan orang yang lahir di keluarga kaya, gak ada. Kalau mentalitasnya benar. Tapi kalau misalnya kita ini dulu lahirnya biasa, lalu kita nanti tengah jalan kita jadi kaya raya, misalnya bisnis kita itu berhasil luar biasa gini ya. Kita itu berubah loh. Dahulu itu sepiring nasi udah membuat kita itu bahagia.
Wih, seneng sekali. Nasi, kasih apa? Kasih garam gitu aja loh. Wah, enak sekarang. Wah, sekarang. Tapi sekarang sepiring nasi gak bisa membuat kita tersenyum. At least paling tidak sepiring berlian. Dosisnya naik nih, tidak lagi generik. Itu yang disebut dengan virus entitlement, perasaan berhak. Orang merasa berhak itu malin kundang karena dia lupa dia siapa asal mulanya. Makanya kalau kita punya anak, dan kalau anak itu lahir di dunia pada saat kita sudah kaya atau kita sudah kalau kita di dalam kemakmuran misalnya, jangan izinkan dia punya mentalitas kemakmuran. Makanya itu Bapak Ibu Saudara harus didik anak dengan benar. Mendidik anak pakai uang itu yang paling buruk. Pakai waktu dan pakai firman, pakai teladan, itu the best. Mereka harus mengerti bahwa uang itu tidak tumbuh di atas pohon. Jadi anak-anak harus diajari untuk tanggung jawab. Karena kita bisa jadi seperti ini dulu, waktu kita belum apa-apa, itu karena kita setia pada perkara kecil dulu dan pada perkara sederhana. Karena kita bisa mengelola 1 talenta, Tuhan kasih 2, kasih 5, 5 itu dikasih sama Tuhan kembali menjadi 10 kota yang kita kelola. Nah, kalau kita bisa seseorang itu bisa jadi kaya, seseorang tersebut juga bisa jatuh miskin, jangan lupa loh. Paling gampang hilang itu judi. Tapi sebenarnya judi itu sebenarnya bukan masalah metodenya, masalah itu mentality. Orang judi itu karena mau cepat, karena dia tidak bisa mengelola dengan cermat. Lalu karena hatinya tidak punya peralatan untuk bisa menguasai diri atau pengendalian, maka kalau dia hilang sedikit, dia gambling lebih supaya mau dapat itu, tapi nanti jadi hilang lebih banyak. Jadi penyesalannya itu menjadi lingkaran setan. Itu sebenarnya masalah kayak judi segalanya itu sebenarnya itu masalah jiwa, itu bukan masalah materi. Beneran? Aduh, hilang 10 juta. Gambling lagi, hilang 100 juta. Kita sesali. Padahal tadi kalau hilang 10 juta kan lebih enak. Sekarang dia hilang 100 juta. Gambling lagi untuk dapetin 100 juta, hilang 1 miliar. Kalau dia mau barter nih sekarang kalau mau jujur, kalau dia bisa punya pengendalian. Mau enggak? Aku hapusin 900 juta, kamu cuma hilang 100 juta doang. Berhenti di sini dengan senang hati. Tapi dia enggak bisa berhenti. Lanjut lagi sampai 10 miliar. Masalahnya bukan materi. Anakmu juga bisa kena itu. Tak peduli Anda sekaya apa. Karena papanya, ayahnya bisa sampai titik ini karena dia bisa mengendalikan. Karena dia bisa tahu remnya, karena dia tahu dia punya tool-toolnya. Anakmu tidak punya toolnya. Karena itu hati-hati, dear people of Jakarta. You have money, does not mean your children have the covenant to hold that money. Dan bisa memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Spirit of entitlement ini bahaya. Makanya itu anak harus diajari bahwa kalian harus belajar perkara sederhana. Beri mereka apa yang mereka butuhkan. Mereka nggak usah mulai dari bawah saat Anda sengsara. Tetapi mereka harus mengerti, Anda harus impartasi value nilai dari ayahnya. Harus diturunkan kerohanian dan kedisiplinan diturunkan. Itulah sebabnya jangan manjakan anakmu karena mungkin Anda kurang waktu. Justru itu akan mencelakakan mereka. Saya memberikan Anda hal-hal praktis bahwa hanya karena hari ini Allah memberkatimu bukan berarti Allah akan memberkati anakmu. Jadi kalau harta itu pindah tangan ke anak, kalau berkat tiada, susah payah akan mengikuti anakmu, saya janji itu. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi yang Anda perlu turunkan, yang Anda wariskan itu memang harta. Tapi yang Anda turunkan itu nilai kerajaan Allah. Nah itu Tuhan tidak akan campuri, itu harus keputusan Anda. Jadi kalau nanti harta terwariskan tapi nilai tidak diturunkan, anak itu pegang harta tanpa berkat dan favor Allah, susah payah akan mengikutinya. Nangkap ini? Be wise my friend. Wealth is not a guarantee. It is not at all. Amin Bapak Ibu. Makanya di sini itu si wanita ini melambangkan kita. Kalau kita punya attitude yang benar, sikap hati yang benar, kalau kita humble, kalau kita tulus, Tuhan itu yang bertahan. Tuhan yang nggak tahan, Tuhan berkata, udah stop. Tapi Tuhan nggak bantah dia. Kalau bantah istri sendiri, karena itu suami istri jangan bantah-bantahan di meeting. Apalagi di depan anak. Saling melengkapi aja. Misalnya kalau suaminya salah ngomong nih, bukan salah ngomong, kurang.
Oh maksud, misalnya kalau istrinya dulu dah, dalam sebuah meeting atau di hadapan ini. Kalau mengoreksi partner kita, apalagi sesakral ini yaitu nikah, di hadapan orang lain, pihak ketiga, harus wise ya. Kamu belajar ayat 1 ini sebenarnya, si Salomo mengoreksi istrinya. Istrinya menjatuhkan diri, aku bunga mawar dari Saron, bakung-bakung di lembah. Kalau Anda baca ini seolah pujian, bukan, ini merendah. Langsung di-cut, tapi cut-nya itu very smooth. Tidak seolah-olah mereka bantah-bantahan. Karena sang suami tidak mau mempermalukan istrinya. Makanya itu Tuhan, sekalipun gereja itu nggak sempurna, banyak juga tidak sedikit ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh, ada gereja yang nggak keruan, Tuhan tidak pernah mempermalukan gereja. Jadi yang di luar sana itu yang suka jelek-jelekin gereja, meskipun ada alasan, itu bukan roh Tuhan, itu roh kepahitan. Karena aku tahu Tuhanku, sekalipun di sini, si istri ini yang melambangkan kita atau melambangkan gereja juga, ini kalimatnya kurang pas, karena dia merendah, Tuhan tambah, Tuhan tidak kurangi, Tuhan tidak bantah. Ya betul, my honey. Ya sayang. Tapi sekalipun kamu bunga bakung di antara duri-duri. Wah, romantis sekali Tuhan ini ya. Aku di bunga bakung. I'm lily of the valley. Aku tuh tidak ada value, nilaiku tidak tinggi. Tapi dia berkata, betul. Tapi sekalipun kamu bunga bakung, bukan bunga yang seperti apa. Perempuan lain bagiku seperti duri. Wah. Misalnya, istrinya kalau mau kata, aku cantik kok, ya aku cantik, maju cantik, mundur cantik gitu ya. Susah jadi orang cantik. Sang suami bisa muak loh, kalau dia merasa cantik, orang lain diperbudak, lalu dia tidak menghargai sesamanya. Cantik pun ya, ada batasnya. Cantik itu kalau ditambah dengan kebusukan hati, itu lama-lama gak cantik. Cantik itu pertama wow, setelah ngomong setengah jam sama orang itu kayak mau muntah. Tapi kalau si cantik itu merendah, wah cantik sekali kamu. Enggak lah, saya sebenarnya ya misalnya dia berkata, aku biasa kok, biasa. Waktu suaminya dengar dia ngomong sama teman-teman itu lagi dalam perhimpunan, ya enggak kok aku biasa. Enggak lu, Cik kamu tuh cantik sekali. Ya terima kasih, tapi biasa kok. Lalu suaminya karena tahu istrinya merendahkan hati, iya betul kamu meskipun biasa. Tapi dibanding dengan cewek yang lainnya, mereka seperti kera. Berarti cantiknya pol kan? Kamu mau main di level ini, level bawah. Oke, yang lainnya gua turunin levelnya sampai ke neraka. Supaya kamu tetap tinggi seperti menara. Tuhan tuh bisa main sesuai level kita. Kalau kita merendah, dia akan merendah bersama dengan kita, lalu dia rendahkan yang lainnya supaya kau tinggi sendiri. That's how beautiful pangeranmu di sorga. Tapi orang yang meninggikan diri, Tuhan angkat semua levelnya. Coba lihat ya, orang sombong ya. Wah sombong sekali. Nanti Tuhan angkat semua yang lainnya, semua jadi sehebat dia. Jadi dia jadi biasa. Lihat orang sombong, selalu akan disalib dengan orang-orang sekeliling kiri kanannya yang dia hina. Sehingga dia akan merasa, loh ternyata bukan aku saja. Itu cara Tuhan untuk merendahkan hati orang yang sombong dengan aku. Tuhan merendahkan orang yang angkuh dan sombong, tidak tentu dengan menyingkirkan mereka. Tuhan itu gak murahan. Tuhan kasih kesempatan, bahkan orang angkuh pun diberi Tuhan kesempatan untuk bertobat. Tapi cara Tuhan, kalau Anda lihat orang sekeliling Anda yang Anda hina, tiba-tiba jadi hebat. Ketahuilah berarti Tuhan kurang berkenan dengan Anda. Seperti Tuhan seperti ada sebuah pesan yang harus Anda tangkap. Bahwa Tuhan terima tantanganmu. Orang yang kau hina, ku angkat. Tapi kalau orang yang menghinamu, biasa, lalu tiba-tiba Anda jadi luar biasa, itu pratanda Tuhan berkenan pada Anda. Berarti Anda rendah hati, Tuhan sedang mengangkatmu. Jadi saya itu selalu bercermin hari ini di masyarakat atau di dalam hadirat Allah. Saya itu kayak apa? Apakah hari ini Tuhan pakai saya untuk membuktikan saya salah atau Tuhan pakai orang lain untuk membuktikan saya benar? Paham maksud saya, Bapak Saudara? Perlu mikir sedikit ya. Semoga kita bisa mencerna. Kira-kira di hidup Anda trennya seperti apa? Orang yang Anda hina, Anda look down, yang Anda remehkan itu jadi hebat nggak? Lalu Anda kok nggak hebat-hebat, biasa terus. Jangan-jangan Tuhan mau kasih Anda pesan, tapi Anda nggak nangkep-nangkep. Tapi kalau orang menghinamu semuanya itu tambah hari tambah biasa seperti kain usang. Lalu Anda semakin bersinar terang. Tenang saudara, Allah di pihakmu. Ini yang disebut dengan
bunga bakung dan mawar. Udah selesai nih dari title tadi, dari tema tadi saya sudah bahas 2 ya. Mawar, bakung. Sekarang kita bahas kismis. Kismis. Siapa suka kismis? Ya, puji Tuhan ya. Saya juga sama. Mau tahu kenapa kismis itu banyak orang suka? Karena kismis itu murah. Gampang dapat. Kalau saya tanya sesuatu yang sulit, siapa suka balon? Siapa suka hisit? Nggak semua orang tahu apa itu. Selain langka, di beberapa tempat tidak diperbolehkan, sirip ikan hiu, mahal sekali. Kismis, saya tunjukkan, kalau orang itu cinta, dia nggak perlu overdosis. Saya ajak kita jalan, lanjutkan lagi ya. Ayat 2 dulu, ayat 3. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Katakan pohon apel. Ya, saya tambahin, kalau judulnya tambahin pohon apel terlalu lama nanti. Mawar, bakung, pohon apel, lalu kismis. Nanti ada kira, ini hari ini mau bicara supermarket. Ya, enggak, tapi saya tambahkan ya, pohon apel ini apa istimewanya? Ini ceweknya. Jadi gereja memuji Tuhan. Atau ini si istri memuji suami. Si istrinya, si gadis Sunem ini ngomong begini, hai Salomo, kamu seperti pohon apel. Terus terang, budaya Timur Tengah agak aneh menurut saya. Masa cowoknya, wah kamu seperti pohon apel. Nanti ya balesnya ya, makanya itu nggak boleh diartikan harafiah, ini kalau diartikan rohani, kalau nggak itu susah kita. Nanti yang laki-laki, nanti yang Salomo puji gadis Sunem, kamu seperti kijang, gigimu seperti kijang. Saya pernah coba gambar kan, karena saya seniman. Itu yang keluar, itu wanita yang jelek sekali. Kalau sesuai dengan pujian Salomo itu ya, coba ya, lehermu seperti apa gigimu seperti apa, seperti kijang apa salahnya, jangan digambar deh. Lebih baik dikhotbahkan dan diajarkan. Karena waktu digambarkan, keluarnya wanita yang agak aneh sih, istri memuji kamu seperti pohon apel. Tapi ada maknanya, coba Anda selidiki, pohon apel itu baru berbuah, dapat buahnya yang manis, yang baik, itu 5 tahun. Ternyata kalau Anda baca, ada korelasi yang sangat indah. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Love waits. Sama Tuhan sama pacar pun sama. Sebab sama Tuhan seperti apa, sebagaimana dengan Tuhan, demikian pula dengan manusia. Kita harus duduk di bawah naungannya. Baru buahnya itu manis nanti di langit-langit kita. 5 years later. Kita lihat lagi sedikit ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya atasku adalah cinta, nanti saya akan bahas itu. Ingatkan saya kalau saya lupa ayat 4, ayat 5 lompat. Kuatkanlah aku dengan panganan kismis, nanti saya akan bahas. Segarkan aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Sakit asmara ini adalah falling in love. Ada perbedaan antara falling in love and being in love. In order for you to be in love, you probably need to fall in love first. There's no chemistry in between dia ngomong Inggris lagi. Ada perbedaan antara benar-benar mengasihi dan jatuh cinta. Terus mencintai atau tinggal dalam kasih sejati dengan jatuh cinta awal mulanya. Memang dibutuhkan jatuh cinta dulu mungkin untuk kita bisa akhirnya terus komitmen mengasihi pasangan. Ada satu titik di mana kita tuh jatuh hati. Wow, kalau nggak ada faktor itunya ya jangan jalan. Kenapa sana menikah? Karena Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ya saya tahu. Tapi kalau nggak ada chemistry, tidak ada gerengnya di antara kalian, jangan sampai nanti di pelaminan, do you take, apakah kamu mengambil si ini sebagai pasanganmu yang sah dalam suka dan duka? Jawabannya bukan saya bersedia, Tuhan yang suruh. Tolong ya kalau sampai pasanganmu di pelaminan itu, atau fiancé atau tunangan Anda ngomong gitu, Anda langsung berkata saya belum bersedia, mari kita bicara. Kalau enggak nanti, kalau Anda tidak cinta, jatuh cinta dulu. Kalau Anda tidak cinta dulu, nanti kalau sudah menikah, mungkin Anda enggak suka misalnya apa. Misalnya Anda benar-benar dia bukan, pokoknya benar-benar dia bukan tipe lu deh. Jangan-jangan setiap hari bangun tidur, langsung nyanyi, bangun tidurku terus mati. Lihat dia, wah bukan tipeku, itu sengsara loh seumur hidup.
Anda tidur seranjang dengan orang yang bukan tipe Anda, tapi jangan terlalu membesar-besarkan jatuh cinta. Karena falling in love may not be the best signal. Gak tentu menjadi signal yang paling besar, karena love grows slowly. True love grows slowly. Falling in love is immediately. Jatuh cinta itu langsung. Tapi to stay in love, untuk tinggal terus dalam cinta kasih itu, dan terus mengasihi, komitmen. Itu perlahan-lahan dibangun. Paham ya? Coba katakan bersama dengan saya. Ini kan di sini si wanita berkata, sebab sakit asmara aku. Katakan sakit asmara. Ini jatuh cinta. Ini pun baik. Tapi ini bukan satu-satunya. Pernahkah Anda melihat pernikahan yang seperti pernikahan selebriti, yang wah jatuh cinta, wah benar-benar, wah semua orang udah gitu ya sudah. Aktor ini sama aktris itu Korea sama-sama jadi. Ya puji Tuhan, doakan aja mereka langgeng. 5 tahun kemudian putus hubungan. Cerai. Padahal pernikahannya udah pernikahan Cinderella. Tapi ujung-ujungnya neraka. Nggak tentu. Jatuh cinta itu tidak tentu. Sakit asmara itu saya coba bahas dari sisi hormon. Saya bukan dokter, tapi saya punya pengetahuan umum. Ada hormon dalam coklat, makanya itu kalau Valentinean kasih coklat. Ya kalau Anda tidak yakin siapa itu jangan dimakan coklatnya. Siapa tahu diisi sesuatu, nggak diisi pun coklat itu ada hormon namanya oksitosin. Oksitosin itu hormon yang membuat kita itu jadi tenang, jadi lebih melo gitu loh ya. Kalau kopi minum langsung. Kalau coklat bisa membuat gitu ya. Nah, oksitosin atau misalnya hormon-hormon di dalam tubuh kita yang sifatnya fall in love itu paling panjang dia hanya bisa survive 5 tahun. Kalau 5 tahun Anda tidak bisa move on lanjut dari yang namanya attraction to attachment atau dari daya tarik menjadi ikatan batin yang nyata, Anda akan gagal pernikahan Anda. Anda akan gagal. Karena itu, saya sarankan, kalau kita itu sungguh-sungguh serius menjalin hubungan kasih dengan Tuhan, dan menjalin kasih dengan sesama kita, terutama kasih yang sifatnya eksklusif seperti suami dan istri, Anda harus belajar untuk berada di bawah naungan yang benar dan duduk di sana hingga buah itu manis di langit-langit. 5 tahun kemudian, buah apel bukan? Apalagi laki. Laki jangan terlalu terburu-buru. Buah apel itu perlu bertumbuh, jangan dikasih chemical, biar dia tumbuh organik dari Tuhan, supaya cinta nanti yang dihasilkan adalah buah yang nyata, sejati, dan tahan lama. Makanya itu saya sarankan dulu, saya kan back and forth ya ngajar gini ini, kadang-kadang saya ngomong tentang hubungan kita dengan Tuhan, kadang-kadang hal-hal yang praktis dan aplikatif dalam hubungan, termasuk pacaran pernikahan. Itulah sebabnya no sex before marriage itu biblical. Kalau memang you serius gitu dengan pasanganmu, misalnya di sini ada yang pacaran, tunangan misalnya, apa susahnya nunggu nggak sampai 5 tahun? Nanti 50 tahun kalian itu bersama-sama. Kehidupan seksualita menjadi bagian, malah justru hanya satu sampai mati. Melirik pun jangan, karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat lawan jenisnya dan mengingini di hati yang bukan istrinya, dia sudah berzina dengan perempuan itu di dalam dirinya. Apalagi sama sesama jenisnya. Lihat tuh, kepingin. Zaman edan. Kasih waktu buah apel itu bertumbuh. Sehingga nanti itu buahnya itu berkat organik dari Tuhan. Butuh 5 tahun untuk membangun attachment sungguh-sungguh. Sex don't rush it. Ngomong gini sekarang udah gak favorit, udah gak populer di dunia. It's not a popular message di dunia ini. Gereja ini old fashion, kuno. No, we're not old fashion, we're biblical fashion. Kita not old fashion, we're biblical fashion. Bumi dan langit bisa runtuh, tak iota pun tidak dikenapi. Kalau Anda serius membangun apa-apa, Anda mesti sabar. Karena nanti di depan itu tuaiannya seumur hidup, naburnya harus benar. Amin Bapak Ibu Saudara.
Sama dengan pekerjaan juga sama soal uang. Kalau Anda mau sesuatu yang sifatnya berbuah lebat dan berbuah lama, fruits that last, Yohanes 15, buahmu itu akan tetap. Maka jangan cepat-cepat. Kalau Anda lagi menabung sekarang bukan jadi orang pelit, tetap Anda harus punya budgeting yang baik, yang mana untuk Anda pakai untuk bayar bill, untuk listrik, untuk air, mana untuk biaya sekolah anak. Anda harus menyesuaikan. Kalau Anda memang pas-pas. Kalau kita pas-pasan, jangan cepat-cepat upgrade semuanya sekarang. Jangan buah apel itu dipetik sekarang. Apalagi banyak orang secara keuangan tidak punya kesabaran dan tidak punya kebijaksanaan. Dipetik sembarangan misalnya. Ada loh orang itu yang mau nikah, tapi dia sudah punya angan-angan pernikahannya seperti apa dan rela hutang loh untuk bisa dinikahkan sesuai dengan idealisme mereka. Ada orang yang menikah, gak punya uang, rela hutang, supaya dapetin pernikahan idaman mereka. Padahal itu resepsi. Kalau memang no money, saran saya adalah pemberkatan aja di gereja. Gak di-charge kok. Yang penting kan berkat. Udah setelah itu udah sah. Udah gak usah ballroom seperti apa. Kalau memang gak punya uang, jangan pinjam bank, jangan pinjam tetangga, jangan kau gunakan sesuatu, kalau itu bukan buahmu, itu buah orang lain dipinjamkan, jangan pakai uang pinjaman. Kalau bukan untuk sesuatu yang jelas, sesuatu yang jelas saja jangan kok. Ada loh orang itu yang, aku punya my dream wedding. Kalau dream marriage gak ada, pernikahan itu gak ada dream-dreaman. Pernikahan itu sungguhan, dream wedding maybe. Resepsi, perkawinan, pesta idaman itu ada. Jangan ngutang. Nggak ada uang. Udah, setelah doa berkat, honeymoonnya ke kebun binatang. Gini loh ya, kalau kita sungguhan cinta sama pasangan kita, nggak usah Eropa. Bener. Ngemper di jalan aja kalau sama si doi, sama si honey. Nikmat kok. Kismis nggak usah travel. Paham? Kalau Anda cinta, kismis aja jadi. Nggak perlu overdosis. Sungguhan kok. Saya sama istri saya ya, mau makan di bintang 5 atau kaki 5, asal sama istri saya. Bisa ngomong sana sini, kadang-kadang saya mikir ya kalau di seluruh dunia ini saya terdampar di satu kota, satu pulau kecil gitu untuk waktu 1 tahun, gak ketemu siapa-siapa, seperti film apa itu Tom Hanks itu. Saya boleh bawa 1 orang, saya bawa istri saya. Oh janganlah kalau terdampar dia nanti sengsara. Tapi misalnya terdamparnya gak sengsara, tapi saya bisa bosan, saya bawa istri saya, karena saya gak mungkin bosan. Bayangin kalau saya terdampar di pulau itu, saya sama Kohendra berdua. Pusing saya. Kohendra juga akan pusing. Kalau kita, ini bercanda. Saya enggak keberatan kok, terdampar saya ajak. Paham maksud saya? Kalau Anda itu akrab, dekat, cinta, intim, enggak perlu rempong kok. Nggak perlu repot banget, gitu tuh baru happy itu nggak perlu. Tidak susah menyenangkan orang yang sudah senang. Kalau Anda orang Kristen, kalau nggak dapat pembicaranya yang top of the line di depan sini, Anda nggak datang ke gereja. Menurut saya sih memang 1, Anda nggak cinta Tuhan, 2, Anda nggak cinta gereja itu. Nggak mengerti ayat yang berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Itu kalau enggak gimana show-nya seperti apa, untuk bisa menahan Anda ke gereja, Anda nggak ke gereja. Mendingan jangan ke gereja, kalau gitu alasannya. Karena kalau di gereja kita, kismis pun serasa makanan mahal. Why? Sama dengan Anda kan, kalau Anda cinta anak Anda, pernah nggak kalau sekolah ngadakan perayaan apa, misalnya Anda di sekolah Kristen gitu, Natal, anak Anda naik ke atas, nyanyi, kalau anaknya yang sudah tampil, semua ibu-ibu langsung, Bu, beritahu terus terang ya, anakmu gak enak nyanyinya. Fales semuanya, tapi anakku, kismis saja dipuji-puji. Tapi kalau Anda beli tiket, merasa entitled, merasa berhak, Anda customer, Anda klien, kan Anda pergi misalnya ke Las Vegas atau kemana, mau lihat nonton Celine Dion. Dia fals dikit, kritik habis lah. Gak cinta kok, gue beli. Kismis, kalau saya beli, you lebih baik kasih saya travel, kasih saya wagyu. Kalau nggak wagyu, I'm not happy. Kalau beli, saya harus kasih A5 wagyunya. Japanese beef,
Kalau beli, saya mau yang mahal, yang wah, kursi yang VIP, beli. Karena orang yang merasa dirinya berhak, dosisnya naik. Tapi orang itu kalau cinta, kismis pun indah. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Hard to please Christians, I'm afraid that they're not Christian at all. Orang Kristen yang susah disenengin, dipuasin, kelihatannya rasanya sih, memang bukan mempelai Kristus. Siapa tahu diam-diam di hatinya, dia bukan Kristen. Karena Kristus harus show, Yesus harus sirkus. Kalau nggak sirkus, aku nggak bisa, nggak mau. Kalau nggak wah, aku nggak mau melayani. Kalau nggak diimingi, aku nggak akan melangkah. Kalau memang Bapak Ibu Saudara, Anda cinta, kismis pun indah. Tahu nggak kepada siapa Anda cinta, Anda tidak menuntut. Tapi justru kalau Anda yang harus mempersembahkan sesuatu atau memberi sesuatu, Anda akan memberi yang terbaik. Itulah sifat mempelai Kristus. Not hard to please, tidak susah untuk disenengin. Tidak perlu fasilitas yang seperti apa. Tapi kalau giliran dia yang harus kontribusi, memberikan sesuatu, kita akan memberi yang terbaik. Anaknya waktu lagi show di sekolah, nyanyi gak enak, mamanya rasa, wow hari ini aku dari konser terhebat di dunia. Padahal fales semua suaranya. Tapi pulang ke rumah, giliran mamanya yang senangkan anaknya, dia harus masak, dia cari bahan-bahan yang paling segar. Dimasakin dengan yang paling bagus, dicoba kurang asin, kurang apa, gak boleh kebanyakan garam, gak baik buat anak, jangan manis-manis. Coba kasihkan ke anak. Kalau anak yang tampil, dia drop ekspektasinya. Tapi waktu dia harus layani anaknya, dia kasih yang terbaik. Itu Christianity. 2 minggu lalu saya sedang melayani gereja-gereja yang teraniaya. Ya ampun. Ya ampun, kasih kismis saja. Baca Alkitab doang. Belum dijabarkan, belum ada khotbah yang wah. Alkitab aja, amin, amin. Kismis. Jangan-jangan kita semua sekarang ini sudah naik dosisnya sebagai orang Kristen. Kita itu sudah jadi orang Kristen yang hard to please. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda cinta sama pasangan Anda yang pacaran atau yang tunangan, Anda ajarkan sama anak-anak Anda. Kalau gandengan tangan sudah gak cukup, apalagi belum sah diberkati, harus seks bebas sebelum nikah. I think that's not true love. That's the feeling of true love, not true love. Karena orang yang mencintai, pegang tangan aja udah. Kismis. Jangankan kiss, belum kiss, lah boleh, bukan kismis, kismis. Bukan French kiss. Bukan kiss Prancis. Kismis. Sometimes you must miss a kiss. Kadang-kadang harus luput satu kiss dulu. Kiss pelan-pelan dahi, bukan sebagai foreplay, bukan sebagai pemanasan menuju ke seksualita atau persetubuhan. Cuma cium gitu aja, itu bisa buat kita tuh jadi kayak, padahal cuma cium di dahi, good night. Malam itu bisa, bila aku pandang bulan dan bintang. Tapi kalau nggak sampai seks gitu, tidak memorable, not true love. Itu prostitusi dengan bungkus gula-gula, cinta asmara. Apelmu nanti tidak akan tumbuh 5 tahun itu. Anda tidak akan sampai attachment. True love appeals to the spiritual man, not to the biological man. Saya dorong Anda untuk jaga. Kalau yang sudah menikah dan terlambat, hal itu pernah terjadi, minta maaf sama Tuhan. Tuhan tidak akan mengungkitmu lagi. Tapi mulai hari ini, terapkan prinsip ini dalam setiap jalan hidupmu. Kalau aku mengasihi sesuatu, mencintai sesuatu, kismis will do. Aku melayani itu karena aku cinta Tuhan. Tulus, aku tidak perlu pengakuan. Kismis cukup bagi aku. Bahwa aku bisa mengasihi, melayani itu sudah sukacitaku. Amin Bapak Ibu. Oke cepat lanjut, selesai dengan ini. Lalu kalimat terakhirnya tadi itu adalah, ini bukan urusan kalian. Apa itu? Cepat aja ya, langsung ya. Ayat 7, kusumpahi kamu
Oh akhirnya ayat 4 saya tidak akan bisa, nggak ada waktu. Telah dibawanya aku ke rumah pesta itu nanti aja ya, lain kali kita ketemu lagi, oke? Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem ayat 7, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Ini kayak, dia kan ngomong ya, ini kan sumpah ya, aku sumpai kamu ya putri-putri Yerusalem. Mata-mata wanita lainnya yang sedang melihat mereka, ada yang ngiri, mengiriin mereka, ada yang iri sama mereka, ada pula yang mencibir, wah kok gini kok gitu. Salomo dan wanita Shulamite woman, mereka tidak porno. Tapi mereka menunjukkan affection. Mereka menunjukkan apresiasi. Dari conversation, dari pembicaraan, kita lihat sekali, mereka tidak physical, tapi bahkan jadi buku literatur cara mereka bicara satu dengan yang lainnya. Ini adalah surat di hari nikah mereka. Ini. Ya. Dan waktu cara mereka saling bertukar kata itu menunjukkan bahwa mereka itu bisa menata dalam kalimat yang sehat. Dan nampak dari ayat 1 yang kita baca tadi gimana Sulaiman mengkat istrinya yang terlalu merendah diangkat. Lalu ketika itu saya bisa bayangkan di situ ada cewek-cewek lain yang suka bisik-bisik. Ada yang ada yang gitu aja pamer. Ada yang ada yang terus tiba-tiba siapa namanya? Perempuan kan, perempuan paling peka. Kalau Salomo sih nggak peduli dia. Laki-laki kadang-kadang kurang sensitif, kadang-kadang terkesan agak bebal. Tapi yang perempuan itu lebih sensitif. Lalu dia berkata, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem. Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Aneh sekali Timur Tengah ini, kok sumpah demi kijang. Coba lakukan itu di sekolah, Anda langsung dibully besok hari. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginkannya. None of your business. How I relate to my husband, none of your business. Luar biasa, bukan urusan kalian. Kusumpahi kamu, hai putih-putih semua, kijang-kijang ini semua. Jangan kau gerakkan cinta, dengan kata lain, bukan urusanmu. Cinta itu fokus. Dia nggak peduli orang lain ngomong apa. Kecuali orang-orang yang tepat bicara. Misalnya yang ngomong ini adalah orang-orang yang pada tempatnya. Daud, mungkin mamanya Salomo, Bathsheba ngomong sama dia. Mungkin Sunam ini mungkin akan bicara dengan nanti, mungkin bicara dari imam-imam yang waktu itu di zamannya Daud siapa, dia pasti bicara. Tetapi dia tidak akan peduli orang lain mikir apa. Itulah sebabnya kalau kita lagi memuji Tuhan, kalau kita cinta Tuhan saat kita memuji, kita tidak peduli orang lain mikir apa. It's none of your business. Nanti aja di kebaktian-kebaktian berikutnya saya akan jelaskan, lebih tepatnya nanti masih akan muncul lagi kata ini, kusumpahi demi kijang dan demi rusa. Nanti saya akan jelaskan di ibadah berikutnya, tidak cukup waktu di sini. Intinya, gereja kita mau dibilang bahasa roh sesat, peduli amat. Oh, aku bahasa roh ke Tuhan kok GR lu. Karena bahasa roh tidak dipakai saat pengumuman di gereja kita. Tapi saat kita mengagungkan Tuhan bersama-sama dari hati yang beda-beda, kita mau pujian kita itu sendiri-sendiri namun tetap dalam choir sorga, gak usah peduli. Kalau kita memuji Tuhan, kita nangis, kita di jamaah, gak usah pedulikan. None of your business. None of your business. Misalnya, saya suatu hari memegang anak saya. Anak saya yang pertama, Vanessa, perempuan. Dia itu tough, anak saya tough. Gak nangisan, tapi waktu kecil kan, dia nangis agak cranky. Karena orang-orang gak ngerti. Ih lucu satu, lucu dua. 1000 orang lucu-lucu gitu kan lama-lama gak lucu. Cubit sini lucu lama-lama. Setelah 500 orang. Gak apa-apa sih, nangis itu lucu gak apa-apa. Paling saya cuman ya udah gak apa-apa. Jangan kebangunan rohani, baru mulai waktu itu. Tapi ada satu orang, saya tahu dia bukan jemaat. Kalau jemaat pasti akan peka. Dia berkata, kok cengeng, gitu aja nangis. Anak saya itu masih umur batita. Bisa lihat orang itu dia berhenti nangis. Terus langsung ke pundak saya. Bukan saya gendong dia. Seolah-olah memberi dia pesan, none of your business. Bukan urusanmu. Aku nangis itu sama papaku. Aku nangis itu di pundak ayahku. Lalu habis itu setelah dia taruh kepala yang di sini, dia nangis lagi. Saya pegang dia, lalu saya, oke. Saya tetap harus baik sama orang. Oke, God bless you ya. Wah gitu aja kok, anaknya kok nangisan, gitu kok cengeng, segalanya. Dalam hati saya gak mau bela. Wah kan cuma pegang gitu aja. Ya soalnya sudah orang ke-1000. Bengkak dia sudah.
None of your business. Waktu saya berbahasa roh, menyembah dalam gereja, saya ngomong sama Tuhan. Baik itu dalam gereja atau di luar gereja, orang mau ngomong apa. None of your business. Ini adalah GMS, bukan urusan kalian. Kita di sini bertumbuh karena itu. Kita di sini dibangun imannya karena hal-hal itu. Dan kita memakai hal itu sebagai jalur khusus untuk bicara ke Yesus. None of your business. Bukan urusanmu. Kalau kita itu intim dengan Tuhan dekat, kita tidak akan peduli orang ngomong apa. Kita tidak akan terpengaruh. Kalau kita tahu itu jalur yang Tuhan buka, kita pakai itu. Dan kita pakai itu untuk bertumbuh dan untuk berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga Kismis hari ini menjadi berkat buat Anda. Well, not really lah. Apa yang saya bagikan menurut saya dari sana ini bukan memuji khotbah sendiri, bukan. Menurut saya ini wagyu, bukan Kismis. Ujianmu akan datang nanti minggu-minggu depan ketika saya tidak memberimu wagyu. Ketika Kismis dibagikan, let's see bagaimana Anda bertumbuh. Wah, Pastor Philip ini dulu pasti dididik, dibesarkan oleh revivalist, not really. Saya di Kanada tiap hari hanya dengarkan, tiap minggu hanya dengarkan khotbah gembala kami di sana, gereja kecil. Saya tumbuh dengan Kismis saja. Tidak ada tumpang tangannya, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, siapa zaman-zaman itu. Enggak ada. Cuman saudara seiman yang kita berdoa sama-sama, kakak-kakak rohaniku yang sampai hari ini juga enggak terdengar siapa-siapa. Udah. Tapi kalau di mana ada hati yang serius bertumbuh, Kismis will do. Hari ini di dalam dunia gereja, di mana-mana, janganlah Anda terpukau dengan fasilitas ataupun terpukau dengan performa. Yang penting konten apa yang harus Anda lakukan dengan segenap hati. Dengan Kismis Anda bisa menjadi seorang pembawa kebangunan rohani seperti kami, seperti saya juga. Saya tumbuh hanya dari Kismis. Sampai hari ini saya tidak menuntut siapapun yang khotbah, anak rohani siapa yang khotbah, saya akan catat, saya akan terapkan dalam hati saya. Bukan indahnya khotbah itu, tapi bagaimana saya melakukannya. Membuat nanti akhirnya urapan Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Semoga ini menjadi berkat buat Anda. God bless you.